Halo saudara, senang sekali saya Mada Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur, di antaranya. Diduga dikemudikan sopir yang baru belajar, minibus di Mojokerto terjun ke bekas galian tambang. Begal bersenjata tajam rampas motor pengendara di Jember. Puluhan calon haji di Jombang mendapatkan vaksinasi meningitis dan polio. Saudara, 4 orang dalam satu keluarga di Pacitan terluka akibat ledakan balon raksasa yang jatuh di rumah mereka. Dari 4 korban, 2 diantaranya dirujuk ke rumah sakit di Ponorogo karena terluka parah. Bahaya woi, curung dihati-hatin neh wo. Balon udara raksasa jatuh dan meledak di rumah Sarmin berusia 70 tahun warga Dusun Grogol, Desa Tahunan, Kecamatan Tegal Lombok, Kabupaten Pacitan. Ledakan terdengar hingga radius 1 km hingga membuat warga berdatangan. Akibat ledakan ini, Sumarmin berusia 51 tahun dan anaknya Ivan Al-Muktakin yang masih berumur 12 tahun terluka parah. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono Ponorogo. Sementara Sarmin dan istrinya Katia mengalami luka bakar ringan di tangan dan kaki. Sarmin mengalami ada luka bakar di bagian muka, tangan, dan badan. Taunya stabil, sudah kita lakukan stabilisasi, sudah kita bersihkan. Gitu. Kalau untuk sama luka di tangan kiri kanannya ada luka, sudah kita jahit. Di Ivan juga sama, kecil-kecil lukanya itu ya, luka bakar itu. Karena plastik yang terbakar, kalau stabil semua. Mesinnya stabil ya? Stabil ya. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah balon udara tanpa awak tiba-tiba jatuh di atas rumah Sarmin. Mengetahui hal itu, anak dan cucu Sarmin, yakni Sumarmin dan Ivan, berusaha menarik balon tersebut. Tak diduga, balon meledak hingga merusak rumah dan melukai penghuninya. Merconnya itu meledak pas ada orang di sini, terus dia tarik di sini, langsung balon itu mercon itu meledak mengena 4 orang. Yang dua parah, yang 2 luka-luka ringan. Pak, seandainya itu balon itu yang nyangkut di rumah ini nggak diturunkan, apa Pak? Kira-kira rumah ini sudah kebakar Pak. Ada yang di dalam kira-kira jadi meninggal. Keras memang Pak. Iya. Belum diketahui penyebab balon udara yang meledak, sebab di Desa Tahunan tidak pernah ada warga yang membuat balon udara. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, diduga akibat dikemudikan istri yang baru belajar mengemudi, sebuah minibus yang ditumpangi satu keluarga terjun ke lokasi bekas galian pasir di Mojokerto. Akibatnya sang suami meninggal dunia, sementara pengemudi dan anaknya terluka. Peristiwa ini terjadi di kawasan bekas galian tambang pasir batu di Desa Loh Lawang, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. Minibus yang ditumpangi pasangan suami istri dan anaknya terjun ke bekas galian sedalam 10 meter. Sejumlah warga berupaya memberikan pertolongan dan mengeluarkan penumpang dari minibus yang terbalik. Ibtu Wihandoko, Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto mengatakan kecelakaan ini berawal ketika minibus yang dikemudikan Badriah berusia 40 tahun melaju dari utara ke selatan. Diduga sopir masih baru belajar mengemudi sehingga tak bisa mengendalikan kendaraan saat jalan menurun dan menikung tajam hingga terjun ke bekas galian tambang. Akibat kejadian ini, Badriah dan anaknya Ahmad Wiratama terluka, sedangkan Haryono suaminya meninggal saat menjalani perawatan di RSUD Dr. Sukandar Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Dia berjalan dari utara ke selatan, namun di situ ada tikungan. Si saudara Badriah tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga terperosok ke dalam lubang bekas kalau nggak salah insya Allah bekas galian.
Petugas Satlantas Polres Mojokerto melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara bangkai minibus dievakuasi ke Mapolsek Ngoro. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sopir melarikan diri usai minibus yang dikemudikannya menabrak rumah warga di Tulungagung. Kejadian sempat rekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pengemudi minibus akhirnya diringkus oleh polisi. Sebuah minibus yang melaju kencang menabrak sebuah rumah di Tulungagung, namun pengemudi langsung tancap gas dan kabur. Peristiwa ini terjadi di Simpang 3 Pasar Bandil Ungu, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, Senin pagi. Polisi akhirnya berhasil menangkap pengemudi minibus. Pelaku berinisial A, warga Pucang Lapan, Tulungagung. Pelaku mengaku mengantuk sehingga tidak mampu mengendalikan laju mobilnya. Akibat kejadian ini, rumah korban rusak di bagian depan dan kondisi mobil pelaku juga ringsek. Menariknya, ditemukan beberapa aksesoris kepolisian di dalam mobil pelaku, mulai dari emblem bertuliskan polisi, gantungan berlogo Resmob, dan tombol sirine. Namun hasil penyelidikan sementara, pengemudi mobil bukan anggota kepolisian. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan mengantuk gitu mas, karena kelelahan, jadi akhirnya menabrak rumah tersebut. Memilih untuk kabur karena? Ya, untuk keterangan kepada penyidik kami, sementara yang bersangkutan karena takut diamuk massa. Pengemudi minibus masih dimintai keterangan oleh polisi, sedangkan mobilnya diamankan sebagai barang bukti. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Begal bersenjata tajam rampas motor pengendara di Jember. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.